2151, First Glimpse of the Avenue. Prefnex. Daftar isi. Settings. Kemacetan tahap selanjutnya Yuanying sedikit lebih kuat dari yang diharapkan. Siar Wofei energi yang dikonsumsi dalam proses terobosan secara alami jauh lebih banyak daripada yang direncanakan Siar Wofei. Pada tahap kritis terobosan, Siar Wofei telah menggunakan esensi murni. Budidaya cairan esensi murni secara alami adalah yang paling nyaman dan paling efisien, tetapi ada juga masalah yang tidak dapat diatasi, yaitu, meskipun cairan esensi ini telah dimurnikan dan dimurnikan, bagaimanapun juga, mereka dibudidayakan oleh beku lain, dan sangat mungkin bahwa mereka tidak sama para beku berkultivasi, meskipun hanya esensi paling asli yang tersisa setelah pemurnian, tetapi tidak dapat dihindari bahwa akan ada aura campuran yang sangat kecil. Lagi pula, ini bukan cairan esensi yang dibudidayakan oleh Siar Wofei sendiri. Itu hanya mengalir ke dantian setelah latihan dioperasikan. Ini hanya penyerapan paling dasar. Jika cairan primordial seperti itu menempati sebagian besar dantian, itu pasti akan menimbulkan banyak masalah, antara lain pondasi apung, gangguan energi dan sebagainya. Oleh karena itu, Siar Wofei selalu mengandalkan cairan elemen murni dalam latihannya yang biasa, tetapi dia selalu sangat terkendali, dia selalu mencampur dua sumber cairan elemen murni dan kristal elemen ungu untuk menyerap kultivasi, dan menggunakan kristal elemen ungu untuk berkultivasi, dan sekaligus memurnikan kembali cairan tubuh. Meskipun kecepatan kultivasi menyerap Ziyuanjing lambat, kemenangan terletak pada fondasi yang kokoh. Energi spiritual diubah menjadi cairan esensi dalam dantian melalui metode latihan, yang sepenuhnya merupakan cairan esensi Siar Wofei sendiri. Dalam proses kultivasi, cairan esensi lain yang tidak begitu murni di dantian sebenarnya dimurnikan oleh Siar Wofei sendiri, dan kemudian diserap oleh Yuanying, tentu saja tidak akan ada masalah. Dalam proses terobosan hari ini, cairan unsur murni menyerap terlalu banyak, yang menyebabkan cairan unsur dalam dantian samar-samar muncul beberapa aura campuran. Ini menyebabkan Siar Wofei bangun tiba-tiba, dan pada saat yang sama dia dikejutkan oleh keringat dingin. Jika dia tidak menemukan masalah ini lebih awal dan terus menyerapnya, kemungkinan proses terobosan belum sepenuhnya selesai, dan energi di tubuhnya akan rusuh karena kotoran yang berlebihan, dan dia tidak akan berani membayangkan apa yang mengerikan, konsekuensi yang akan ditimbulkan. Kultivasi benar-benar tidak bisa terburu-buru. Siar Wofei berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit ketakutan. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu, dan sekarang tidak ada masalah besar. Siar Wofei membuat keputusan yang menentukan dan segera mengumpulkan semua cairan elemen murni, kemudian sejumlah besar kristal elemen ungu muncul di sekitarnya, dan hampir seluruh orang terkubur di tumpukan kristal elemen ungu. Penyerapan Ziyuanjing pada dasarnya adalah penyerapan energi spiritual, dan efisiensinya secara alami tidak setinggi penyerapan esensi murni, tetapi lebih baik daripada stabilitas dan soliditas. Selain itu, Siar Wofei kini telah menembus kemacetan tahap Yuanying selanjutnya, dan dia jelas merasa bahwa efisiensinya dalam menyerap aura telah meningkat pesat. Secara langsung menyerap energi Ziyuanjing, dia tidak dapat mengikuti kecepatannya, terutama pada tahap pertumbuhan cepat yang baru saja menembus belenggu, dan tidak mungkin untuk membuka penyerapan sama sekali. Oleh karena itu, Siar Wofei berpikir sejenak, mengeluarkan sekelompok jimat dari ruang peta roh, dan menyebarkan jimat itu dengan lambaian tangannya. Formasi pengumpulan roh terbentuk dalam sekejap, dan energi kristal ungu dimulai untuk diekstraksi secara mandiri dan dikumpulkan ke Siar Wofei. Siar Wofei menyiapkan banyak jimat formasi dan bahan untuk formasi yang biasa digunakan di ruang peta roh. Kumpulan formasi pengumpulan roh ini adalah metode pembentukan pengumpulan roh paling canggih yang dia kuasai. Dapat mengekstrak banyak energi spiritual dari sumber pelatihan pada saat yang sama berkumpul di tengah formasi beberapa kali lebih efisien daripada penyerapan Siar Wofei sendiri. Setelah formasi mulai berlaku, setelah beberapa napas, Siar Wofei merasa bahwa aura di sekitarnya telah menjadi sangat kaya, dan bahkan memiliki kecenderungan samar untuk berkabut. Dia tidak menunda lagi, dia segera duduk, dan menjalankan teknik Dao Jue, dengan kecepatan penuh, menyedot energi spiritual sekitarnya ke dalam tubuhnya seperti menelan paus. Faktanya,
Xia Ruofei masih bertindak tegas, dari menemukan ada sesuatu yang salah dengan cairan unsur di tubuhnya hingga menyiapkan formasi pengumpulan roh, hanya butuh beberapa napas pendek. Namun, dalam waktu singkat, tingkat Yuanyu di dantiannya turun lagi. Yuanying berada pada tahap paling menarik setelah terobosan, menyerap Yuanyu hampir seperti air minum, dan konsumsinya sangat mengerikan. Dan banyak dari cairan unsur ini memiliki semburat aura campuran, dan tidak baik bagi Yuanying untuk menyerap terlalu banyak, dan bagi Yuanying, menyerap cairan unsur tersebut akan memiliki efek penguatan yang agak lebih buruk. Jadi Xia Ruofei tidak berani menunda lagi, dan segera menjalankan latihan dengan kecepatan penuh untuk menyerap energi spiritual, dengan cepat mengolah cairan elemen baru, dan pada saat yang sama memurnikan cairan elemen dalam dantian. Segera setelah latihan dimulai, energi spiritual di sekitar Xia Ruofei segera mengalir ke meridiannya seperti semburan sungai. Menerobos lapisan belenggu itu, beberapa pola berbentuk naga di permukaan tubuh Yuanying telah mencapai tahap pencapaian besar. Sejalan dengan itu, tubuh fisik Xia Ruofei juga telah diperkuat dalam jumlah besar, dan meridian secara alami menjadi lebih kuat dan lebih keras, terutama ini adalah meridian yang melewati batang, dan jelas lebih tebal dari sebelumnya. Dengan cara ini, jumlah energi spiritual yang terkandung dalam meridian telah meningkat secara alami. Xia Ruofei menemukan bahwa sekarang dia menyerap energi spiritual untuk kultivasi, kecepatan dan efisiensinya tidak jauh lebih rendah daripada menyerap cairan unsur murni. Tentu saja, premisnya adalah bahwa konsentrasi aura di lingkungan cukup, jika tidak maka akan sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Oleh karena itu, jika Xia Ruofei ingin mempertahankan kecepatan kultivasi seperti itu tidak cukup untuk menyerap kristal ungu, dia harus mengumpulkan sejumlah besar kristal ungu seperti sekarang, dan kemudian langsung menggunakan metode pengumpulan roh untuk mengekstrak aura di dalamnya, kristal ungu, dan kemudian dia langsung menyerapnya. Adapun Lingjing dan Yuanjing biasa, lebih sulit untuk diserap. Dibandingkan dengan model saat ini, kecepatan kultivasi hanyalah kesenjangan antara kereta banteng dan supercar. Sejumlah besar energi spiritual mengalir melalui meridian Xia Ruofei. Setelah seminggu, dantiannya dengan cepat menghasilkan esensi gemericik. Pada saat yang sama, Yuan Ye yang tertinggal di dantian dengan cepat dimurnikan kembali selama operasi latihan. Xia Ruofei telah berhenti menyerap cairan unsur murni, jadi tidak ada lagi cairan unsur dengan aura campuran yang tercampur, dan pemurnian juga 2 kali hasilnya dengan setengah usaha. Setelah beberapa saat, aura campuran Yuanyi di dantian telah banyak melemah. Baru saat itulah Xia Ruofei rileks. Jika bayi baru lahir baru saja menyerap jenis cairan yang baru lahir, Tuhan tahu bahwa efek terobosan terakhir akan sedikit melemah. Untungnya, dia menemukannya tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan dengan tegas, yang tidak menimbulkan efek buruk. Selain itu, Xia Ruofei awalnya merasa sedikit menyesal. Pada tahap kritis ini, dia hanya bisa menyerap aura Ziyuanjing untuk berlatih. Dia pikir itu akan berdampak besar pada efisiensi pelatihan, menghasilkan hanya satu peluang untuk peningkatan cepat perterobosan. Sia-sia, setidaknya efek peningkatannya jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Namun, ketika dia benar-benar mulai menyerap energi spiritual, dia menemukan bahwa efisiensinya bahkan bisa menyamai kecepatan menyerap cairan unsur murni. Tentu saja, ini karena setelah dia menembus belenggu Nas Chen So, kecepatan penyerapannya meningkat pesat. Jika itu menembus status pertengahan tahap meta bayi sebelumnya, tidak mungkin untuk mencapai kecepatan seperti itu. Ketika Anda secara langsung menyerap energi spiritual untuk berlatih, cairan esensi yang dihasilkan di dantian secara alami adalah yang paling murni, dan itu juga yang paling cocok untuk aura Anda sendiri. Jadi dengan cara ini, efisiensi peningkatan cepat ini tidak berkurang, tetapi sudah lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah kejutan. Xia Ruofei juga berpikir sambil menyerap energi spiritual yang kaya hingga ekstrim di sekitarnya. Dari sudut pandang ini, pada kenyataannya, pada tahap terakhir dari jiwa yang baru lahir, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, menyerap cairan hidung murni tidak banyak meningkatkan kecepatan kultivasi, selama ada sumber daya yang cukup untuk kultivasi, latihan menyerap Reiki sebenarnya sama, bahkan efisiensinya masih lebih rendah, lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa di antara hadiah yang dia terima, jumlah kristal esensi ungu adalah yang terbesar.
Dia masih memiliki sejumlah besar kristal esensi ungu yang tersisa di tahap tengah dan akhir kultivasinya. Bahkan jika dia tidak menyerap esensi murni cair, dia dapat sepenuhnya mendukungnya ke tahap dewa primordial. Dia tidak tahu seberapa efektif dia jika dia benar-benar menerobos ke tahap roh primordial dan kemudian menggunakan Ziyuanjing dalam kultivasinya. Dia juga tidak tahu bahwa para senior yang kuat itu, atau para pembudidaya tahap roh primordial di Lingsu, terutama menggunakan sumber daya kultivasi semacam itu, tetapi menilai dari situasi saat ini, sebenarnya yang paling tepat untuk menyerap Ziyuanjing untuk berlatih. Tentu saja, cairan unsur murni tidak dapat disia-siakan, efisiensi menyerap kristal unsur ungu dan menyerap cairan unsur murni pada dasarnya sama, tetapi setelah cairan unsur murni diserap, perlu ada proses pemurnian dan penyerapan kembali itu sendiri, yang akan sedikit membuang waktu. Secara umum, ini jauh lebih baik daripada sumber daya budidaya biasa. Oleh karena itu, Xia Ruofei merasa bahwa ketika dia berkultivasi di masa depan, dia masih tidak dapat sepenuhnya meninggalkan cairan unsur murni, dan rencana terbaik adalah tetap menggunakannya secara campuran. Alasan mengapa basis kultivasi seorang biksu dibagi menjadi berbagai tahap sebenarnya dapat dilacak. Transformasi dari tahap Yuanying ke tahap Yuanshen sebenarnya adalah transformasi Yuanying menjadi Yuanshen. Yuanshen dan Yuanying secara alami berbeda sifatnya. Yuanying, sesuai dengan namanya, sebenarnya seperti bayi dalam bedong bayi, masih dalam tahap tumbuh kembang, belum dewasa. Tetapi setelah mencapai roh primordial, itu benar-benar berbeda, dalam arti, ini juga merupakan transisi dari tingkat kehidupan. Setelah beku itu lahir dengan jiwa, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa dia benar-benar abadi, hidupnya sangat panjang. Jatuhnya kultivator roh primordial dapat disebabkan oleh sesuatu yang salah dalam kultivasi, yang mengarah pada penghancuran roh primordial dari dalam keluar, atau ditekan oleh kekuatan yang kuat dan dihancurkan oleh roh primordial fisik. Pembudidaya roh sebenarnya sangat langka. Dari Yuanying ke Yuanshen, selain transisi penting ini, ada juga tanda yang sangat penting bahwa Yuanying berada di area kemaluan, seperti bayi dalam masa pertumbuhan, sedangkan Yuanshen hidup di laut dan berinteraksi dengan roh. Kekuatan berhubungan erat. Begitu seorang biksu memasuki tahap roh primordial, bahkan jika tubuhnya benar-benar hancur, ia masih memiliki kesempatan untuk bertahan dalam bentuk roh primordial, dan bukan tidak mungkin untuk membangun kembali tubuh fisik jika ada cukup harta surga dan bumi. Ini juga merupakan alasan penting untuk vitalitas ulet biksu Yuanshen. Ketika biksu Yuanying menerobos tahap Yuanshen, Yuanying akan menyelesaikan transformasi di dantian, dan akan langsung melepaskan diri dari belenggu dantian, dan memasuki lautan pengetahuan biksu ke perkemahan. Proses terobosan ini sedikit mirip dengan Yuanying Feisheng. Oleh karena itu, ketika beberapa biksu berkultivasi secara ekstrim pada tahap akhir Yuanying, mereka sering memiliki perasaan bahwa Yuanying akan terbang. Biksu yang sering merasakan situasi ini akan segera menemukan peluang terobosan dan mencapai tahap roh primordial dalam satu gerakan. Bahkan beberapa biksu jenius samar-samar memiliki perasaan ini di tengah dan akhir tahap Yuanying selanjutnya. Ini dicatat dalam banyak buku latihan. Dalam beberapa tahun terakhir, Xia Ruofei telah berusaha untuk menerobos ke periode Yuanshen sesegera mungkin, jadi dia telah dengan cermat membaca dan mempelajari periode Yuanying, periode Yuanshen, dan catatan kuno yang terkait dengannya, terobosan. Tapi dia belum pernah melihat catatan kuno bahwa seorang biksu akan memiliki perasaan seperti ini dari bayi hidung yang melonjak tepat setelah menerobos ke jiwa yang baru lahir. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya, ini adalah ilusinya sendiri, atau dia menghancurkan semua jenius dalam sejarah, dengan bakat dan keunikan yang tak tertandingi. Xia Ruofei merasa bahwa yang terakhir lebih mungkin. Meskipun dia tidak berpikir dia bisa dianggap sebagai jenius yang luar biasa seperti itu, dia tidak tahan dengan teknik kultivasinya. Pil emas Zijin belum pernah terjadi sebelumnya, dan pola berbentuk naga dari tahap Yuanying bahkan lebih kuno. Selain itu, sumber daya budidaya selalu digunakan di tingkat atas, yang lebih kuat daripada rata-rata jenius, yang tampaknya masuk akal. Xia Ruofei tidak terlalu banyak berpikir, tetapi sepenuhnya menyadari perasaan pendakian Yuanying. Karena menurut catatan kuno, perasaan ini dapat dikatakan terpenuhi tetapi tidak diinginkan. Ini sedikit mirip dengan pencerahan biksu.
Maksimalkan manfaat, rasakan perasaan kenaikan Yuanying, yang akan sangat bermanfaat bagi terobosan nyata dari panggung Yuanshen di masa depan. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya memisahkan jejak pikiran untuk mempertahankan operasi latihan, dan sebagian besar energinya dikhususkan untuk Yuanying di Dantian, berharap untuk mengingat setiap detail. Sekarang setelah tahap terobosan yang paling sulit telah berlalu, hanya perlu terus mengoperasikan latihan untuk menyerap energi spiritual dan mengubah cairan unsur, dan energi bayi unsur juga sangat stabil. Selain penurunan bertahap tingkat cairan unsur di Dantian, itu juga tidak ada kelainan. Xia Ruofei memisahkan jejak pikiran untuk mempertahankan kondisi kultivasi, itu sudah cukup. Sejujurnya, perasaan bahwa Nas Chen Sol akan naik dapat membuat orang merasa seolah-olah mereka telah menghirup semacam bubuk putih. Meskipun Xia Ruofei tidak pernah merokok, dia dapat yakin bahwa perasaan melayang di awan ini pasti jauh lebih kuat daripada merokok bubuk putih. Jika kekuatan mental tidak cukup kuat, sangat mungkin untuk menikmatinya secara langsung. Xia Ruofei awalnya sangat kuat dalam kemauan, dan kekuatan mentalnya telah mencapai keadaan Roh Kudus, jadi secara alami tidak mungkin untuk tenggelam ke dalamnya. Dia masih mempertahankan pikiran yang sangat tenang dan jernih, hampir dari sudut pandang orang yang melihatnya, dan mengambil setiap detail rasanya untuk diingat dengan kuat. Ketika kita menembus tahap jiwa di masa depan, perasaan ini mungkin lebih kuat. Dengan pengalaman hari ini, kita secara alami dapat memperoleh lebih banyak pengalaman. Bai Qingqing tidak terkejut dengan kemunculan tiba-tiba Xia Ruofei. Xia Ruofei adalah penguasa ruang Lingtu. Selama dia berada dalam lingkup ruang Lingtu, dia dapat mencapai tujuannya dengan satu pemikiran. Bahkan jika ruang kecil ini dibangun oleh Bai Qingqing sendiri, itu tidak akan menghentikan Xia sedikit pun Ruofei memasuki. Bagaimanapun, ruang kecil yang dibangun di dunia peta roh itu sendiri juga harus mengikuti aturan ruang dari dunia peta roh. Pada hari-hari retret ini, Xia Ruofei sering berlatih perang dan keterampilan tempur di ruang peta roh. Jika Bai Qingqing memahami aturan, dia pasti tidak akan mengganggunya, dan selama Bai Qingqing sedang beristirahat, dia biasanya akan datang dan berbicara untuk Bai Qingqing. Memiliki beberapa patah kata. Ketika Bai Qingqing merasakan aturannya, untuk memanfaatkan bakatnya sebaik mungkin, semuanya ada dalam bentuk noumenon. Setelah melihat Xia Ruofei, Bai Qingqing pertama kali berubah menjadi gambar seorang gadis kecil, dan kemudian terkikik dan berkata, "Saudara Ruofei, retret ini agak singkat. Sepertinya belum 2 bulan, kenapa kamu tidak bisa tinggal, NS?" Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Kultivasi masih membutuhkan tingkat relaksasi. Saya khawatir bekerja secara membabi buta di balik pintu tertutup mungkin tidak akan memberikan hasil yang baik." Faktanya, untuk Bai Qingqing, retret hanya berlangsung lebih dari sebulan, tetapi retret Xia Ruofei yang sebenarnya hampir 1 tahun, dan waktu dia menyerap cairan unsur murni berada dalam rentang waktu awal dinasti Yuan. Namun, dibandingkan dengan dunia luar, waktu ini hampir dapat diabaikan, tetapi kultivasinya terutama didasarkan pada penyerapan cairan esensi murni, yang menghabiskan sebagian besar waktu. Bai Qingqing mengatupkan mulutnya dan berkata, "Saya pikir jika saudara Ruofei tidak terburu-buru ke tahap akhir Nas Chen Sol, dia setidaknya akan melihat kemacetan sebelum dia memilih untuk keluar dan menyesuaikan diri. Saya tidak berharap Anda akan mengakhirinya, retretnya begitu cepat. Berapa waktu yang cukup untuk lebih dari sebulan?" Penilaian Bai Qingqing secara alami didasarkan pada efek retret terakhir Xia Ruofei. Terakhir kali dia menutup selama hampir setengah tahun, Xia Ruofei menerobos dari tahap awal Yuanying ke tahap tengah Yuanying, dan dia bukan yang pertama tahap Yuanying, tapi sudah di Yuanying. Sudah lama sejak bayi, kultivasi secara alami menjadi lebih sulit saat berjalan ke belakang. Secara teori, secara alami akan memakan waktu lebih lama untuk pergi dari tahap tengah ke tahap selanjutnya dari Yuanying. Dihitung dengan cara ini, tidak akan ada kemajuan yang jelas di bulan ini. Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, "Itu benar. Saya berencana untuk bergegas ke tahap akhir Yuanying dalam satu napas." Bukankah ini sudah merupakan terobosan yang sukses? Tidak realistis untuk menerobos langsung ke tahap Yuanshen, dan itu masih. Bai Qingqing benar-benar tercengang setelah mendengar kata-kata pertama Xia Ruofei. Dia menutup telinga terhadap apa yang dikatakan Xia Ruofei kemudian. "Kakak Ruofei." Bai Qingqing tercengang,
aku dengar kamu benar. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku berkata keluar dan bernapas, santai. Sedikit. Tidak, tidak. Bai Qingqing langsung menyela Xia Ruofei, kalimat sebelumnya. Satu potong dan satu santai. Kalimat pertama, Bai Qingqing berkata dengan marah, Saudara Ruofei, apakah kamu sengaja? Xia Ruofei tertawa, tidak lagi menggoda Bai Qingqing, dan berkata langsung, kamu tidak salah dengar, aku benar-benar baru saja menembus tahap akhir Yuan Ying. Apakah kamu sudah makan sesuatu yang alami? Bai Qingqing tampak tidak percaya, kenapa kamu tiba-tiba membuat kemajuan pesat seperti itu. Sementara dia terkejut, tekanan besar mengikuti. Xia Ruofei menerobos begitu cepat ke tahap Nas Chen Sol, dan kemudian itu adalah tahap Nas Chen Sol. Dengan kecepatan Xia Ruofei, bahkan jika terobosan tahap Dewa Primordial agak sulit, berapa banyak lagi waktu yang dibutuhkan? Dalam waktu sesingkat itu, tampaknya sulit bagi kultivasinya sendiri untuk membuat terobosan. Pada saat itu, jika Xia Ruo terbang ke Lingsu, bukankah dia tidak bisa bersama? Untuk sementara, Bai Qingqing memiliki banyak pikiran di benaknya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu tidak berlebihan. Saya menggunakan metode pembentukan waktu untuk menghemat waktu sebanyak mungkin. Jadi sebenarnya, butuh lebih dari 1 tahun untuk terobosan saya. Bai Qingqing hanya diam-diam menghela nafas lega. Jika itu setahun, meskipun kecepatannya akan sangat cepat, setidaknya itu masih dalam kisaran yang wajar. Tapi kemudian dia memikirkannya, apa yang membuat dirinya begitu santai. Xia Ruofei hanya menghabiskan lebih dari 1 tahun sendirian, tetapi lebih dari sebulan memang telah berlalu relatif terhadap dunia luar. Sekarang kultivasinya berada di tahap akhir Yuan Ying, tetapi kemajuannya sangat lambat. Selain itu, Xia Ruofei akan menggunakan formasi waktu kali ini di retret, apakah dia akan menyerah di retret berikutnya? Ini sama sekali tidak realistis. Jadi tidak peduli apakah Xia Ruofei menerobos begitu cepat karena formasi waktu, hasilnya akan sama untuk Bai Qingqing. Bai Qingqing tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan sedikit kebencian, dan berkata, Saudara Ruofei, kecepatan kultivasi Anda sudah sangat cepat, bagaimana Anda masih bisa menggunakan formasi waktu untuk menipu? Apa yang Anda buat biksu biasa tanpa bakat dan sumber daya hidup? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, mereka tidak tahu bahwa saya berlatih seperti ini. Dan tidak peduli apakah saya menggunakan formasi waktu atau tidak, mereka tidak dapat mengejar saya bahkan dengan menembak kuda. Xia Ruofei secara alami mengacu pada biksu biasa di dunia kultivasi bumi, meskipun ini sedikit memilukan, itu benar. Tentu saja, dia tidak begitu sombong sehingga dia berpikir bahwa para biksu di Lingsu seperti ayam dan anjing. Xia Ruofei kemudian berkata, Qingqing, tujuan saya adalah Lingsu, dunia luas di luar. Tidak ada gunanya membuang waktu di dunia kultivasi Senzu ini, jadi tentu saja saya harus menerobos secepat mungkin. Bai Qingqing mengangguk dan berkata, aku tahu, tapi dengan kecepatanmu, aku benar-benar tidak bisa mengejar. Xia Ruofei senang ketika mendengarnya, dan berkata sambil tersenyum, jadi kamu harus bekerja lebih keras. Lupakan tidur dan makanan. Balok gantung kepala menggigit. Xia Ruofei setengah bercanda, tetapi Bai Qingqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Saudara Ruofei, Anda benar, saya akan bekerja lebih keras. Jadi, kali ini saya tidak akan meninggalkan bea cukai, saya akan tinggal di ruang Lingtu. Terus mengerti aturan. Xia Ruofei terkejut dan berkata, apakah kamu yakin? Saya harus membuat terobosan setidaknya. Bai Qingqing berkata, dan kemudian dia bertanya, saya tinggal di sini, apakah Sister Wei Wei dan yang lainnya ragu? Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak akan cukup. Saya hanya akan mengatakan bahwa Anda masih berada di ruangan tertutup pada tahap kritis kultivasi. Mereka pasti tidak akan datang ke sini untuk mengganggu Anda. Saya akan mencari yang lain, kamar untuk ditinggali. Itu sedikit. Masalahnya hilang. Kalau begitu aku akan terus mundur. Bai Qingqing berkata, Saudara Ruofei, apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu baik-baik saja, pergilah. Aku ingin terus memahami aturan ruang peta spiritual ini. Xia Ruofei tidak bisa tertawa atau menangis, sepertinya Bai Qingqing benar-benar terstimulasi oleh terobosan ini.
Tapi ini baik-baik saja, beri dia sedikit tekanan, dan dia akan berlatih lebih keras. Faktanya, bahkan jika Bai Qingqing masih belum membuat terobosan, Xiaoruo pasti akan membawanya ke Lingsu. Kekuatan Bai Qingqing sudah bagus, dan dia bisa merasakan batu dunia dari jarak jauh, dan kecepatannya cepat, ditambah ada perintah Kaisar Dunia, efektivitas tempurnya sangat kuat, dan tidak sepenuhnya menjadi beban untuk membawanya. Namun, Xia Ruofei secara alami tidak akan mengatakan sesuatu yang salah, dan itu adalah hal yang baik untuk membiarkan Bai Qingqing berlatih keras kecuali Ling Xiaotian dan Fang Liyun, yang lain sudah menjadi pembudidaya inti emas. Belum 2 bulan sejak mereka memiliki rencana penuh. Secara alami, sulit bagi orang lain untuk membuat terobosan substansial, tetapi basis kultivasi mereka masing-masing dibandingkan dengan lebih dari sebulan yang lalu masih membuat kemajuan yang stabil. Adapun Ling Xiaotian dan Fang Liyun, 2 pembudidaya selama periode pemurnian Qi, masing-masing menerobos ranah kecil tanpa kecelakaan. Ini menunjukkan bahwa Anda belum santai dalam kultivasi Anda selama ini. Ling Xiaotian menyeringai, dan berkata, jika Fei, basis kultivasi kami rendah, dan terobosan dalam periode pemurnian Qi relatif sederhana. Menerobos level pertama bukanlah apa-apa. Tapi Anda, kami mengatakan ketika kami mengobrol, kalian jangan lakukan ini kali ini. Saya tahu berapa lama untuk mundur. Saya tidak berharap untuk keluar begitu cepat, basis kultivasi telah meningkat lagi. Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berkata, baiklah. Kali ini saya menggunakan time array, yang merupakan array yang memiliki waktu untuk berakselerasi. Jadi sebenarnya, saya telah berlatih selama lebih dari setahun. Semoga berhasil, saya telah menembus ke mendiang Yuan Ying. Xia Ruofei mendapat pelajaran dari masa lalu, dan untuk mencegah semua orang bereaksi terlalu banyak, dia pertama kali menjelaskan masalah pembentukan waktunya. Namun, begitu suara Xia Ruofei jatuh, tiba-tiba ada embusan napas di ruang tamu. Song Wei tidak bisa menahan senyum pahit, dan berkata, Ruofei, kecepatanmu. Untungnya, tidak ada dari kami yang berharap untuk mengejar basis kultivasi Anda, jika tidak, kami akan benar-benar putus asa. Bahkan Ling Qingsui, yang menolak untuk mengakui kekalahan, mau tidak mau berkata, aku sudah putus asa sejak lama. Orang ini benar-benar terbuka dalam hal kultivasi. Selama dia melampaui dia, itu pasti Yiki Jue Chen. Tidak mungkin mengejar ketinggalan, belum lagi kita mulai lebih lambat dari dia. Song Qiming mengacungkan jempol kepada Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, basis kultivasimu sangat tinggi, dan kamu masih bekerja sangat keras. Kami harus belajar darimu. Xia Ruofei buru-buru berkata dengan rendah hati, Paman Song, kamu serius. Faktanya, setiap biksu adalah sama. Kultivasi pada dasarnya berlayar melawan arus. Tetapi bakat dan sumber daya setiap orang berbeda, jadi beberapa orang berlatih lebih cepat, dan beberapa orang berlatih lebih cepat. Pelan-pelan. Adapun mereka yang tidak bekerja keras, mereka pasti sudah tersingkir sejak lama. Ling Qingsui terkikik dan berkata, tenang. Kami pasti tidak akan mengendur, apalagi tersingkir, kecuali jika itu benar-benar dibatasi oleh bakat, dan itu benar-benar tidak mungkin untuk berkultivasi. Omong-omong, karena Anda keluar dari kebiasaan, maka kita bisa terus melatih semangat kita. Apakah itu kuat? Tentu saja. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, lalu dia memandang Ling Xiaotian dan Fang Liyun lagi, dan berkata, namun, Paman Ling dan Bibi Fang memiliki kekuatan mental yang relatif lemah, dan mungkin tidak dapat menahan tekanan dari formasi. Anda setidaknya harus berlatih. Hanya pada level 8 atau bahkan level 9 pemurnian Qi Anda dapat mencoba untuk meredam kekuatan mental Anda. Pembentukan pulau-pulau dan terumbu karang jauh di dalam laut pegunungan Lingtu dan batas laut mengharuskan biksu panggung jin dan menjadi tahap awal. Tentu saja, ini terutama merupakan persyaratan kekuatan spiritual, dan itu hanya dapat digunakan di alam pengumpulan roh. Alam kekuatan spiritual asli Song Qiming juga sangat dekat dengan alam pengumpulan spiritual, dan dia mencoba menggunakan formasi untuk pertama kalinya. Ling Xiaotian dan Fang Liyun berlatih di Pulau Taoyuan sejak awal. Efek formasi ganda dari Yan Huang Mansion memiliki efek meningkatkan kekuatan spiritual. Meskipun tidak sejelas metode pembentukan tempar, mereka awalnya berlatih metode tingkat atas. Jika mereka berlatih langkah demi langkah,
kekuatan spiritual mereka pada dasarnya dapat menandingi tingkat kultivasi. Kekuatannya disinkronkan, ditambah dengan tinggal di gedung Yan Huang untuk waktu yang lama, dengan penambahan formasi, kekuatan spiritual mereka harus sangat dekat dengan tahap pengumpulan spiritual, jika mereka berbakat dalam kekuatan spiritual. Jika begitulah, bahkan dimungkinkan untuk menerobos ke alam pengumpulan roh, dan kemudian secara alami Anda dapat menggunakan metode formasi. Fang Liyun tersenyum dan berkata, tidak masalah, kami mendengarkan pengaturan Anda. Song Qiming juga dengan cepat berkata, ya, ini lebih aman. Pertama kali saya menggunakan metode formasi rahasia, karena tingkat kekuatan spiritual yang rendah hampir menyebabkan pukulan berat ke lautan kesadaran. Fang Liyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Song Qiming dan berkata, di mana kamu masih begitu bersemangat? Kupikir kamu selalu begitu damai. Song Qiming berkata dengan senyum kering, lihat apa yang kamu katakan. Stabilitas normal adalah persyaratan pekerjaan. Saya tidak pernah konservatif dalam kultivasi. Peluang juga dibuat dengan ejaan, kan? Xia Ruofei harus menyatakan dukungannya untuk kata-kata calon suaminya, jadi dia mengangguk tegas tanpa berjongkok, ya. Paman Song memiliki risiko tertentu ketika dia memasuki pertempuran, tetapi manfaatnya juga cukup besar. Kekuatan mentalnya sangat cepat. Dia masuk alam pengumpulan roh, yang juga sangat membantunya untuk menembus tahap inti emas. Kata-kata Xia Ruofei membuat Ling Xiaotian dan Fang Liyun sama-sama menunjukkan hati mereka. Ketika Xia Ruofei melihat ini, dia buru-buru meminta obat. Kekuatan mental Paman Song pada dasarnya dekat dengan ambang masuk formasi, jadi meskipun ada risiko tertentu, itu pada dasarnya dapat dikendalikan. Jika ranahnya lebih rendah, faktor risikonya hebat, kami tidak menyarankan pergi ke alam rahasia terlalu dini. Paman Ling dan Bibi Fang juga dapat yakin bahwa kualitas latihan Anda sangat tinggi, dan lingkungan di pulau itu juga kondusif untuk pertumbuhan spiritual kekuatan, jadi kamu menembus periode inti emas. Sebelumnya, harus ada kesempatan untuk melatih kekuatan spiritual dalam formasi rahasia. Song Wei juga berkata ke samping, ya, sebelum kekuatan kultivasi Anda menembus tahap inti emas, ada kemungkinan besar Anda dapat menembus alam kekuatan spiritual ke alam pengumpulan roh, jadi tidak perlu mengambil risiko, sekarang. Fang Liyun tersenyum dan berkata, aku tahu. Kata-kata Ruofei masih sangat bisa diandalkan. Ayo lakukan apa yang Ruofei katakan. Ling Xiaotian tertawa dan berkata, bahkan jika kita ingin masuk ke formasi rahasia, jika Fei tidak membawa kita ke sana, kita tidak bisa pergi. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang penatua, jika kamu sangat memintaku untuk membawamu ke sana, bagaimana aku malu untuk menolak. Jadi aku masih harus menjelaskan dengan jelas kepada kalian berdua. Tidak apa-apa, Ling Xiaotian berkata, hal semacam ini, tentu saja aku harus mendengarkanmu, seorang ahli. Sangat senang untuk memutuskan. Ling Qingsui berkata sambil terkekeh, Ruofei, haruskah kita pergi ke Biouxianfu sekarang? Aku tidak sabar. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, aku baru saja menyelesaikan retretku, biarkan aku beristirahat sebentar. Kamu berada di tahap akhir dari Nas Chen Sol, bisakah kamu masih kelelahan secara fisik? Ling Qingsui berkata sambil tersenyum. Ketika Xia Ruofei menyapu kekuatan mentalnya, dia mengetahuinya dengan baik. Dia tertawa dan berkata, ternyata kekuatan mental Qingsui akan menerobos. Tidak heran kamu sangat tidak sabar. Bahkan jika kamu ingin menerobos, kamu tidak bisa menunggu sebentar. Ling Xiaotian berkata, Qingsui, mengapa kamu begitu tidak mengerti tentang Ruofei? Dia baru saja mengatakan bahwa dia telah mundur selama lebih dari setahun, dan dia telah menerobos. Pada tahap selanjutnya dari Yuan Ying, prosesnya pasti sangat sulit, biarkan dia menyesuaikan diri dan beristirahat selama 2 hari sebelum berbicara. Xia Ruofei dengan cepat berkata, tidak apa-apa. Paman Ling, saya bercanda dengan Qingsui. Setelah saya menerobos, saya mengkonsolidasikan basis kultivasi saya dan keluar setelah cukup istirahat. Bagaimana saya bisa lelah? Selain itu, membawanya ke rahasia alam tidak lelah, diriku sendiri. Tidak perlu pergi berperang. Qingsui, ayo pergi sekarang. Ling Qingsui dikecewakan oleh Ling Xiaotian, dan dia masih merasa sedikit dirugikan. Mendengar kata-kata Xia Ruofei, hatinya langsung menghangat. Dia tersenyum malu dan berkata,
kamu baru saja meninggalkan Bea Cukai, bahkan jika kamu tidak perlu istirahat, kamu harus berbicara dengan semua orang. Mari kita bicarakan dulu. Saya tidak terburu-buru untuk masuk ke dunia rahasia. Mari kita bicarakan besok. Apakah kamu yakin? Xia Ruofei bertanya. Tentu saja, Ling Qingsui berkata dengan mata terbuka lebar, kapan wanita ini akan marah? Itu dia. Besok, aku akan pergi ke alam rahasia bersama Wei Wei, dan kekuatan mental Wei Wei akan segera menerobos. Kami harus bisa menerobos. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Hari ini, sementara semua orang di sini, saya akan berkhotbah kepada semua orang, dan menjawab pertanyaan dengan cara. Saya akan memanggil suami yang saleh di sini juga. Setelah selesai berbicara, dia menyapu kekuatan mentalnya, mengungkapkan warna yang aneh, dan berkata sambil tersenyum, King Feng juga telah datang ke Pulau Taoyuan. Kemudian panggil bersama. Setelah berbicara, Xia Ruofei langsung mengirimkan suara ke Li Yifu dan Luo King Feng. Ketika keduanya mengetahui bahwa Xia Ruofei telah keluar dari Bea Cukai, mereka tentu saja terkejut. Mereka bahkan tidak sabar untuk naik lift, dan melompat keluar dari jendela kamar masing-masing, dan kemudian Yu Jian terbang ke teras di luar atas, lantai suite. Saya telah melihat paman guru. Li Yifu dengan hormat membungkuk kepada Xia Ruofei. Karena Ling Xiaotian, Song Qiming, dan yang lainnya tidak memahami situasinya, Luo King Feng tidak pandai memberikan hadiah terbang kepada Xia Ruo, tetapi sikapnya secara alami sangat hormat. Dia membungkuk sedikit kepada Xia Ruofei dan berteriak, Penatua, Anda akan pergi setelah Xia Ruofei selesai berbicara. Dia berdiri dan berkata kepada Li Yifu, Yifu, kamu bisa menyiapkan kamar lain untukku. Kamar sebelumnya yang digunakan Bai Qingqing. Oke, Paman Tuan, kata Li Yifu dengan hormat. Ling Qingsui kemudian mengingat Bai Qingqing, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ya. Mengapa kamu tidak melihat Qingqing? Apakah dia masih mundur? Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, Qingqing baru saja mencapai tahap kritis dalam kultivasinya, jadi dia memilih untuk melanjutkan retretnya kali ini. Saya telah menutup kamar di lantai bawah, dan saya belum menghapus formasi apapun, jadi semua orang jangan mendekat jika tidak apa-apa. Oh, mengerti. Ling Qingsui berkata, Qingqing bekerja cukup keras. Song Wei tersenyum dan berkata, jadi, jangan santai. Ling Qingsui mengangguk berat, dan berkata, ya, aku akan pergi sepanjang malam-malam ini. Banyak dari apa yang Ruofei katakan hari ini sangat membantu kami, dan akan ada keuntungan yang lebih besar lagi jika kamu mencicipinya dengan hati-hati. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, besok, kita akan mulai melatih kekuatan mental kita di alam rahasia. Kecuali Paman Ling dan Bibi Fang, semua orang punya kesempatan, jadi kita harus menumbuhkan semangat kita malam ini. Dia juga tidak menyebutkan meminta semua orang untuk beristirahat lebih awal. Lagi pula, kultivator tidak perlu tidur seperti orang biasa. Mereka hanya mengingatkan mereka bahwa setidaknya mereka akan membutuhkan 1 atau 2 jam untuk mengatur napas dan pulih untuk memastikan mereka dalam kondisi terbaik besok. Pergi saja ke medan perang. Jangan khawatir, Ling Qingsui berkata dengan kekuatan penuh, semua orang tercekik. Xia Ruofei dan rombongannya semua meninggalkan penthouse suite, meninggalkan Song Wei dan Ling Qingsui. Retret ini, berdasarkan waktu yang dihabiskan Xia Ruofei sendiri, sudah lebih dari setahun, jadi dia awalnya ingin menyelinap malam ini dan memiliki hubungan yang baik dengan 2 orang kepercayaannya, tetapi lihat penampilan Song Wei dan Ling Qingsui, sepertinya ingin berlatih lebih banyak, jadi Xia Ruofei dengan tegas menunda rencananya untuk mencuri dupa. Dia tidak bisa menahan senyum diam-diam, apakah ini dianggap menembak dirinya sendiri di kaki? Sejak hari kedua, Xia Ruofei membawa Song Wei dan yang lainnya ke alam rahasia kecil, Biou Xianfu untuk melatih kekuatan spiritualnya. Luo King Feng juga bersiap untuk tinggal di Pulau Taoyuan untuk sementara waktu, sehingga ia dapat dianggap sebagai pengendara dan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk meredam formasi dan lebih meningkatkan ranah kekuatan spiritualnya. Pertama kali melatih kekuatan mental, semua orang datang ke pulau dan karang bersama, dan kemudian pergi secara bergantian. Termasuk Xia Ruofei sendiri, juga pergi untuk memecahkan formasi. Namun, tingkat kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat Roh Kudus, yang setara dengan tingkat kekuatan spiritual seorang biksu di tingkat Dewa Purba.
Setiap peningkatan lebih lanjut sangat sulit, jadi satu atau dua pertempuran tidak akan meningkatkan kekuatan spiritual. Ada merupakan peningkatan yang signifikan. Tapi Song Qiming dan yang lainnya, efeknya akan lebih jelas. Setelah pertempuran pertama, Sea of Consciousness setiap orang kurang lebih terluka, dan Xia Ruofei tidak menyiapkan obat penyembuhan untuk digunakan semua orang. Cedera ringan semacam ini lebih kondusif untuk meningkatkan ketangguhan Sea of Consciousness, termasuk Xia Ruofei sendiri tidak minum obat apapun. Kecepatan pemulihan setiap orang berbeda, jadi mulai dari kedua kalinya, waktu setiap orang telah terhuyung-huyung. Kecuali alam rahasia, semua orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berlatih di kamar mereka. Kadang-kadang, Xia Ruofei dan Ling Xiaotian akan memasak dan membuat makanan yang lezat. Lebih sering, semua orang akan memilih untuk makan kantin batch kedua. Setelah para murid tiba, sebuah kantin kecil dibuka di Pulau Taoyuan. Bagaimanapun, ada staf yang cukup. Banyak biksu di sekitar Xia Ruofei masih mempertahankan kebiasaan dunia sekuler. Ini juga merupakan kebiasaan makan tepat waktu. Bahkan, pos di kafetaria sangat populer. Yuan Ying sangat sederhana, karena kantin kecil ini terletak di lantai 2 gedung Yan Huang. Lingkungan budidaya di sini lebih baik daripada tempat lain di pulau itu. Secara alami, para murid lebih bersedia untuk tinggal di gedung Yan Huang, bahkan jika mereka membutuhkannya, untuk bekerja di kantin. Selain itu, setelah kafetaria dibuka, itu masih relatif populer, dan sebagian besar murid sekte pemetik bintang mulai mengembangkan kebiasaan makan sedikit. Alasannya juga sangat sederhana, makanan di kantin sangat enak. Alasan ini mungkin tampak konyol, tetapi itulah masalahnya. Beras, yang disebutkan di sini sebenarnya berarti nasi secara harfiah. Xia Ruofei mulai menanam padi di pegunungan dan lautan Lingtus Pes untuk waktu yang lama. Itu hanya eksperimental di awal, tetapi lingkungan Lingtus Pes sangat bagus. Padi yang ditanam lebih besar dan lebih lengkap daripada dunia luar, yang paling penting adalah masih ada sedikit aura. Setelah Xia Ruofei mengetahuinya, dia dengan sadar meminta Xia Qing untuk mengatur tenaga kerja untuk mengurus sawah untuk pembibitan. Meskipun alam gunung dan laut tidak memiliki bonus laju aliran waktu, di lingkungan dengan aura yang begitu kuat, pada dasarnya dapat matang dalam 2 atau 3 bulan. Dalam beberapa tahun terakhir, benih padi telah disaring berkali-kali dan menjadi semakin unggul. Selain itu, sekarang ruang Lingtu telah ditingkatkan, tanahnya bahkan lebih luas, jadi Xia Ruofei meminta Xia Qing untuk memimpin orang untuk memperluas area penanaman. Tanah di Lingtus Pes masih sangat datar, jadi Xia Ruofei membeli beberapa mesin pertanian, yang sangat meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, para pekerja bebas telah tinggal di ruang Lingtu selama bertahun-tahun. Mereka telah melakukan pekerjaan manual dengan intensitas tinggi setiap hari. Mereka juga dimandikan di lingkungan yang penuh energi spiritual sepanjang waktu. Meskipun mereka tidak dapat memasuki kultivasi, berlatih karena mereka tidak memiliki metode latihan, mereka semua satu persatu, tubuh menjadi sangat baik, dan lebih nyaman digunakan. Jadi sekarang, ada puluhan hektar sawah di pegunungan dan lautan Lingtus Pes, yang bisa dipanen setiap 2 atau 3 bulan, dan tumpukan padi sudah menumpuk. Xia Qing secara khusus mengatur orang-orang untuk membangun gudang untuk ditumpuk.